Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Rafael Herwansyah dengan NIM 2311135. Di sini saya akan menjawab tugas pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa kurikulum Merdeka menekankan pengembangan profil belajar Pancasila dan juga literasi numerasi. Nah, menurut saya, alasan utama mengapa kurikulum Merdeka memberi penekanan kuat pada dua aspek ini adalah karena keduanya merupakan fondasi yang menentukan kualitas peserta didik Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman. Dunia saat ini itu berubah sangat cepat. Nah, baik dalam bidang teknologi, sosial maupun ekonomi. Nah, karena itu, sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan teori. Nah, kemudian tetapi perlu membentuk karakter, cara pikir, dan kemampuan dasar yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Nah, pertama-tama menekankan pada profil pelajar Pancasila bertujuan agar peserta didik itu berkembang menjadi manusia yang berkarakter yang lebih kuat. Nah, nilai-nilai seperti beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif diperlukan untuk memperbaiki kualitas bangsa. Nah, pendidikan tidak hanya soal nilai akademik, tetapi juga pembentukan cara berpikir dan sikap yang membuat siswa mampu hidup harmonis, menghargai perbedaan, dan bertindak sesuai nilai Pancasila di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, ada penguatan literasi dan numerasi. Merupakan kebutuhan dasar semua mata pelajaran. Banyak siswa bisa menghafal materi, tetapi belum tentu mampu memahami teks, menganalisis informasi, atau mengolah angka dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, literasi dan numerasi ini tidak hanya berarti bisa membaca atau berhitung, tetapi kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengambil keputusan, kemudian memecahkan masalah, dan berpikir logis. Tanpa literasi numerasi yang kuat, siswa akan kesulitan mengikuti perkembangan teknologi, dunia kerja, ataupun kehidupan bermasyarakat. Jadi, dengan alasan itulah, kurikulum Merdeka itu berusaha menyiapkan pelajar Indonesia agar tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga cakap dalam karakter, serta tampil dalam berpikir. Kemudian yang kedua ada implementasi pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi temanya itu sustainability. Jadi penurunan kuantitas dan kualitas air. Konteksnya calon guru PAI. Nah, kemudian yang pertama, materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Nah, menurut saya itu ada beberapa materi PAI yang sangat relevan dengan isu keberlanjutan lingkungan, terutama masalah penurunan kuantitas dan kualitas air. Yaitu, yang pertama ada akhlak terhadap lingkungan atau hifzul bi'ah. Nah, dalam Islam itu manusia itu diperintahkan ya menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Kemudian materi tentang menjaga alam ini sangat cocok digunakan untuk membahas pentingnya hemat air, kemudian menjaga kebersihan sungai ya, dan menghindari pencemaran. Kemudian yang kedua, yang B itu ada ayat-ayat Al-Qur'an tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Contohnya itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang menegaskan bahwa manusia itu tidak boleh membuat kerusakan di bumi. Nah, jadi ayat ini itu sangat kuat untuk memperkuat kesadaran siswa tentang pentingnya kelestarian air. Kemudian yang ketiga itu fikih tentang toharoh atau bersuci. Nah, pada materi toharoh, air itu memiliki posisi penting sebagai alat bersuci. Ya, jadi dari sini guru bisa mengaitkan bahwa air harus dijaga kebersihannya karena air yang tercemar tidak layak digunakan untuk ibadah maupun kebutuhan hidup. Kemudian ada hadis tentang perilaku hidup bersih. Misalnya hadis tentang larangan buang air di sumber air. Nah, kemudian larangan mencemari sungai dan anjuran menjaga kebersihan. Ini bisa menjadi dasar sikap agar siswa itu lebih peduli terhadap kualitas air. Nah,
Dari beberapa materi tersebut, saya menilai bahwa PAI sebenarnya sangat kaya untuk dikaitkan dengan isu lingkungan. Kemudian rencana implementasi berbasis proyek yang terintegrasi dengan tema sustainability. Nah, untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek atau biasa kita sebut PJBL yang sesuai kurikulum Merdeka, saya akan merancang langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan utamanya adalah agar siswa memahami bahwa menjaga air itu merupakan bagian dari ajaran Islam, kemudian menunjukkan sikap peduli lingkungan melalui sebuah tindakan nyata yang berdampak. Nah, kemudian yang keduanya, saya akan membuka pembelajaran dengan fenomena nyata atau trigger ya. Saya akan menampilkan data tentang kondisi penurunan kualitas air di daerah Bangka Belitung yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan. Nah, data tersebut bisa berupa foto sungai yang tercemar, kemudian ada video pendeknya ya, atau grafik. Nah, jadi dengan begitu siswa langsung memahami bahwa masalah ini benar-benar terjadi di sekitar mereka. Kemudian yang C, ada menghubungkan fenomena dengan nilai pi. Nah, setelah siswa itu memahami masalahnya, saya kaitkan nih dengan yang pertama peran manusia sebagai khalifah, kemudian larangan berbuat kerusakan, kemudian pentingnya menjaga kebersihan, kemudian air sebagai alat bersuci. Nah, jadi di bagian itu, jadi siswa itu bisa diajak berdiskusi tentang bagaimana Islam mengajarkan kita itu menjaga sumber daya alam. Nah, baik. Kemudian yang D, siswa menentukan proyek yang akan dibuatnya. Jadi beberapa contoh proyek yang dapat dipilih yaitu yang pertama, kampanye hemat air di sekolah. Nah, itu bisa berbentuk poster, kemudian ada video ataupun pamflet yang bisa digunakan. Nah, kemudian yang kedua ada pembuatan filter air sederhana dari bahan yang murah. Jadi, pembuatan filter air sederhana dari bahan yang murah ini cukup gampang dan tidak perlu memakan biaya yang mahal. Nah, kemudian yang ketiga ada observasi kualitas air di sekitar sekolah atau rumah. Nah, kemudian ada program gerakan satu siswa satu botol air bersih untuk edukasi. Nah, jadi nanti satu siswa itu diharapkan bisa membawa satu botol air bersih sebagai bahan pembelajaran mereka. Kemudian ada aksi bersih-bersih selokan atau sungai kecil berkoordinasi dengan sekolah. Nah, misalnya aksi bersih-bersih selokan atau sungai kecil itu merupakan aksi gotong royong yang dilakukan oleh para siswa. Kemudian guru di sini berperan ya sebagai fasilitator, bukan pemberi instruksi tunggal. Nah, baik. Kemudian eh, yang E, tahap perencanaan proyek. Jadi siswa menyusun, kemudian apa saja yang disusun siswa itu yang pertama ada tujuan proyek mereka, kemudian ada alat dan bahannya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian timeline pengerjaan, kemudian pembagian tugas dalam kelompok. Nah, tahap ini itu melatih kemampuan berpikir kritis dan juga berkolaborasi. Kemudian yang F itu pelaksanaan proyek di lapangan. Nah, di tahap ini siswa mulai mengerjakan proyeknya, guru memantau dan membantu bila diperlukan. Misalnya, jika proyeknya survei kualitas air, siswa mengambil sampel, mencatat kondisi warna, bau, kebersihan, dan mencari informasi literatur. Nah, presentasi hasil proyek. Setiap kelompok mempresentasikan yang pertama hasil kerjanya, kemudian yang kedua temuannya, kemudian yang ketiga kendalanya, kemudian yang keempat serta solusi yang mereka tawarkan. Nah, jadi guru itu menilai dari aspek kreativitas, kolaborasi, pemahaman nilai pi, dan manfaat proyek. Kemudian refleksi akhir yang dapat ditemukan yaitu saya akan menutup pembelajaran pi dengan refleksi singkat seperti
apa nilai agama yang paling mereka rasakan selama proyek. Kemudian apa tindakan nyata yang bisa terus mereka lakukan untuk menjaga air. Nah, jadi refleksi ini penting agar proyek tidak hanya selesai pada produk, tapi juga mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.